Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, amma ba'du. Sambil dinikmati jajannya itu, mari kita juga sambil melanjutkan kajian kitab Tarjumanul Aswaq, sebuah kitab yang berisi puisi-puisi yang sangat padat, saya kira makna yang terkandung di dalamnya. Dan beliau Syekh Muhyiddin Ibn Arabi yang dikenal dengan julukan Asy-Syekhul Akbar itu, atau juga dikenal dengan Al-Kibritul Ahmar, belerang merah, itu memberikan syarah sendiri, penjelasan sendiri terhadap puisi-puisinya. Sekarang kita akan membahas tentang matahari di dalam bentuk patung. Matahari di sini menunjuk kepada ma'rifat, ya. Ma'rifat itu adalah bagaimana kita bisa kenal Gusti Allah, merasakan Gusti Allah lewat jendela, lewat pintu apa saja, lewat perantara apa saja. Sementara apa yang disebut sebagai patung di sini adalah persepsi tentang adanya makrifat itu sendiri. Jadi orang yang mengalami ma'rifat, mengalami kenal dan akrab dengan Allah, itu bisa menjelaskan tentang apa yang dialami. Nah, apa yang dialami itu karena sudah dikonsepsikan, maka disimbolkan dengan patung. Simbolkan dengan patung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bidhi salamin, didhi salam wa dairi dan biara min hadiril haimah, lantaran orang yang datang pada perkemahan. Zibaun, adapun kijang-kijang, turi yang memperlihatkankah kepadamu asyamsu, apa matahari, fi suratil duma, dalam berupa patung. Yang pertama, istilah risalam yang menunjuk kepada sebuah tempat antara Makkah dan Madinah. Ini berarti sebuah makam rohani di mana kita merasa tertarik kepada keindahan Allah. Jadi ya, kalau kita merasakan indahnya Allah, kita tertarik kepada kemahaindahan Allah, itu berarti makamnya makom risalam. Ketika Nabi Mi'raj, di situ diungkapkan hatta nawzara ila jamalihi bila sitrin wala hijab. Nabi itu menyaksikan keindahan Allah tanpa tedeng, tanpa aling-aling. Tapi yang dimaksud keindahan di sini ini tidak bersifat bendawi seperti rembulan misalnya, ya. Seperti matahari terbit, matahari terbenam, tidak. Ini tertuju kepada kemahaan Allah, tertuju kepada dimensi maknawi. Jadi yang disebut dengan kemahaindahan itu tidak bisa diringkus di dalam rupa dan bentuk. Tapi kita bisa merasakan Allah itu maha indah, Allah itu sumber dari keindahan. Nah, ketika itu kita rasakan, berarti makam kita itu adalah makam risalah. Nah, di dalam nama-nama Allah yang indah atau Asmaul Husna itu ada dimensi jamaliyah, yaitu keindahan Allah, ada dimensi jalaliyah atau keagungan Allah. Nah, ini dimensi
jamaliyah. Dimensi jamaliyah. Terus di sini disebutkan juga wadail dan biara. Apa yang disebut dengan biara? Ini kan sama di dalam dunia Islam, sama dengan masjid, ya, masjid. Nah, biara itu dalam konteks ini adalah halatun suryaniyatun al-isawiyah, yaitu sebuah kondisi rohani yang dinisbatkan kepada Nabi Isa. Yang dinisbatkan kepada Nabi Isa. Nah, dimensi rohani Nabi Isa itu adalah dimensi jamaliyatullah atau kemahaindahan Allah. Sehingga kelembutan Nabi Isa itu menggema tak terkira-kira, keindahannya juga tak terkira-kira, sampai orang-orang terkesima memandangnya dan menjadikan dia sebagai Tuhannya. Kemahaindahan Allah Ta'ala sangat banyak ditampung oleh Nabi Isa. Nah, terus min haduril himma. Haduril himma itu haduril himma ma tafa bihijabil izzah al-ahma. Itu menunjuk kepada orang yang kagum. Kalau tadi pada dimensi keindahannya, tapi yang hadril himma ini menunjuk kepada orang yang terkagum-kagum, yang tergetar batinnya terhadap kemahaagungan Allah. Jadi dimensi keindahan, dimensi keagungan. Dimensi keindahan, dimensi keagungan. Nah, di situ ya, pada makom keindahan itu, pada makom keagungan itu zibaun nuri kasyams. Ada kijang-kijang, ada rusa-rusa, ada menjangan-menjangan. Nah, apa ini maksudnya? Ada hikmah ilahiyah yang karena saking kukuhnya itu diibaratkan seperti kijang-kijang yang berada di padang pasir yang sangat luas dan makomnya itu tajrid. Makom tajrid itu adalah makom rohani ketika seseorang percaya penuh kepada Allah Ta'ala tanpa ikhtiar. Jadi tidak ada urusannya dengan kerja, dengan pergi berangkat di pagi hari, pulang di sore hari, tidak ada urusannya. Tidak ada urusannya. Jadi kijang-kijang hidup di belantara raya itu merupakan simbol dari makom tajrid. Jadi ada dua makom di dalam orang berikhtiar ya. Ada tajrid, ada asbab ya. Ada bekerja, berikhtiar, jadi apa saja boleh, jadi karyawan, jadi PNS, jadi tukang tambal ban dan lain semacamnya. Terus juga ada makom tajrid yang sama sekali murni sepenuh-penuhnya bergantung kepada Allah tanpa asbab. Nah, matahari memperlihatkan kepadamu bahwa hikmah ilahiyah yang disimbolkan sebagai kijang-kijang itu tampil dalam rupa suatu patung. Artinya begini ya, ketika orang mengkonsepsikan pengalaman-pengalaman rohaninya itu, maka konsepsi itu bisa dijadikan pegangan tidak saja oleh dirinya sendiri, tapi juga oleh orang lain. Nah, ketika sudah dijadikan pegangan, dijadikan panduan itu, maka adanya hikmah ilahiyah itu, adanya makom keindahan sekaligus keagungan itu seolah-olah tampil dalam bentuk atau rupa patung, yaitu patung makrifat.
atau ma'rifat. Maka karena itu ada panduan-panduan dalam kitab-kitab tasawuf itu bagaimana bisa sampai kepada Allah, dan panduan-panduan itu ditulis oleh orang-orang yang sudah mengalami Allah. Ditulis oleh orang yang mengalami Allah. Nah, ketika orang yang mengalami Allah menulis pengalaman-pengalaman, itu menjadi konsep. Nah, konsep ini ketika dibaca oleh orang-orang tidak serta-merta menjadi pengalaman. Untuk menjadi pengalaman, konsep itu harus diaplikasikan, harus diamalkan. Nah, boleh jadi nanti wujudnya sebagaimana yang dialami oleh si penulis, boleh juga wujudnya tidak seperti yang dialami oleh penulis. Konsep keilahian itu, ma'rifat itu. Nah, di sini berarti ya, kita mengkaji kitab ini sebenarnya adalah bagaimana kita mencari-cari peluang rohani agar bisa mengalami seberapapun kadarnya apa yang telah dialami oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Yang pertama, bagaimana bisa mengalami keindahan Allah Ta'ala di dalam rasa rohani kita. Terus yang kedua, bagaimana kita bisa juga merasakan kondisi rohaninya Nabi Isa. Nabi Isa itu kan nggak punya rumah ya. Nabi Isa itu berkelana, Al-Masih. Beliau itu berkelana, menjajakan cinta dan kasih sayang. Tidur di padang-padang Sahara, berbantalkan batu atau lengannya sendiri. Pasrahnya kepada Allah Ta'ala tak terkira-kira. Seluruh ungkapan haliyahnya itu adalah keindahan semata. Tataplah wajahnya, kita akan menemukan bunga yang tak pernah layu. Tataplah wajahnya, kita akan menemukan keindahan yang tidak akan pernah sirna. Nabi Isa. Nah, rohani yang seperti itu menggambarkan juga tentang adanya apa? Tentang adanya hikmah ilahiyah yang menjadikan siapapun pasrah kepada Allah secara total hingga makam rohaninya itu tajrid. Jadi tidak ada urusannya dengan kerja dan rencana hari esok. Tidak ada urusannya. Urusannya adalah bagaimana menjaga keterpukauan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makam rohani yang bisa kita anggap sebagai sebuah tantangan spiritual bagi diri kita. Terus fa'arqubu aflaka, maka menjagaku aflakan kepada rotasi atau orbit planet-planet. Wa akhdumu, dan berbakti aku bai'atan kepada kesetiaan. Wa ahrusu, dan menjaga aku radon kepada taman birrabi di musim semi, munam-naman yang dihiasi. Jadi matahari itu simbol dari ma'rifat ya. Matahari itu simbol dari ma'rifat. Ma'rifat itu adalah mengenal Allah Ta'ala, menjumpai Allah Ta'ala pada segala sesuatu. Itu namanya ma'rifat. Ma'rifat. Jadi karena itu kita berusaha untuk menemukan kehadiran Allah pada segala sesuatu. Kita upayakan seperti itu. Kalau suatu saat kita merasakan Allah ternyata hadir pada segala sesuatu, maka sebenarnya di dada kita itu ada matahari rohani. Ada matahari rohani. Fa'arqubu aflaqan, aku menjaga orbit planet itu. Artinya apa? Artinya ma'rifat yang senantiasa bekerja di dalam hati untuk senantiasa lekat dan mengenal Allah Ta'ala itu dijaga.
Jangan sampai kemudian itu menjadi redup lalu padam. Dijaga. Menjaganya dari apa? Menjaganya dari berbagai macam rayuan apapun yang lain. Jadi ketika kita sudah merasakan Allah Ta'ala, perjuangkan habis-habisan agar tidak tertarik kepada berbagai macam godaan yang fana dan menipu ini, dijaga. Terus wa akhdumu bi'atan, aku berkhidmat, berbakti kepada adanya kesetiaan. Nah, kesetiaan itu ya, kesetiaan itu biasanya kan tertuju kepada sosok. Orang ini setia kepada itu, atau orang ini setia kepada amal tertentu sehingga tidak ditinggalkan. Nah, ketika sudah dikonsepsikan tadi, yang simbolnya itu adalah patung pualam, maka tugasnya adalah bagaimana konsepsi itu, hasil dari apa yang dialami itu betul-betul menjadi objek dari kesetiaan. Objek dari kesetiaan. Misalnya begini, ya. Kita mengalami keilahian, mengalami spiritualitas ketika kita ngaji atau kita sholawatan atau apa saja. Dan itu dijaga sebagai wujud kesetiaan. Kesetiaan. Kita mengalami nikmat di dalam sholat itu dijaga. Jangan sampai lepas apa yang sudah didapat itu. Itu namanya kesetiaan. Nah, ketika sampai kepada puncak kesetiaan seperti itu, maka makomnya itu, makom rohani seorang itu, makomnya yang pertama al-kalimah, yang kedua makomnya ar-ruh. Apa al-kalimah itu? Yaitu ketika Allah berfirman, maka isalah wujudnya. Isa itu kan kalimatullah. Isa itu adalah teksnya Allah. Isa itu kata Allah, firman Allah, idiom Allah. Firman menjadi kenyataan. Firman menjadi kenyataan. Jadi ketika kita setia kepada Allah Ta'ala, kita berpihak sepenuh-penuhnya sehingga tidak menyisakan secuil nafsu pun pada diri kita, maka ungkapan kita menjadi kenyataan. Ungkapan kita menjadi kenyataan. Contoh ya, kayak Khalil Bangkalan itu datang ke kebun pisang. Lihat pohon pisang itu buahnya masih muda-muda. Beliau bilang, kalau muda begini terus kapan matangnya? Terus berubah jadi matang. Berubah jadi matang. Itu apa? Kata-katanya menjadi kenyataan. Kata-katanya menjadi kenyataan. Kalimatullah. Ya. Karena itu ketika Nabi Isa berhadapan dengan penyakit apapun, beliau mengatakan sembuh, sembuh. Beliaulah obat bagi penyakit semesta. Karena kalimatullah. Ketika datang ke kuburan, bilang bangkit sama orang yang mati itu menjadi hidup. Kalimatullah. Kalimatullah. Jadi karena itu di dalam tasawuf ya ada dua pilihan. Berpihak kepada Allah atau berpihak kepada diri sendiri, kepada nafsu. Kalau sampai habis-habisan berpihak kepada Allah, maka kehadiran kita digantikan oleh kehadiran Allah Ta'ala. Digantikan oleh kehadiran Allah Ta'ala. Jadi ada sebuah
proses untuk mencapai makom kalimah ini ya, sebagaimana yang difirmankan Allah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nifari. Allah menyatakan kepada Syekh Muhammad dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat itu, "Idza kharajta minal harfi kharajta minal asma." Kalau engkau sudah merdeka dari teks, dari segala realitas itu. Jadi ini kan sebenarnya kitab Android ini teks ya, dalam hermeneutika itu. Kalau kau sudah merdeka dari teks, maka kau merdeka dari nama. Namanya apa? Kan banyak nama-nama masuk ke dalam hati kan? Nama benda-benda, nama perempuan-perempuan masuk ke dalam hati. Idola-idola apa saja masuk ke dalam hati. Jadi kalau kita merdeka dari teks, maka kita merdeka dari nama. Wa idza kharajta minal asma kharajta minal musammayat. Kalau engkau sudah merdeka dari nama, berarti engkau bisa merdeka dari yang dinamai. Ya kan? Nama itu sebuah atribut yang menempel pada sesuatu. Kalau kau merdeka dari nama, berarti merdeka dari yang dinamai. Wa idza kharajta minal musammayat kharajta min kulli ma bada. Ketika engkau sudah merdeka dari segala yang dinamai, maka berarti engkau merdeka dari semua yang real, yang tampak ini. Apa saja kita merdeka. Jadi segala sesuatu tidak bisa mencaplok kita, tidak memasuki hati kita. Kita merdeka. Suhu merdeka. Wa idza kharajta min kulli ma bada. Kalau engkau sudah merdeka dari apapun yang tampak ini, dari segala sesuatu ini, kulta fasami'tu. Kau berkata apapun, pasti aku simak, karena kata-katamu adalah firmanku. Ini enak ya. Jadi kita berbicara apa saja disimak oleh Allah Ta'ala, karena sesungguhnya sama saja dengan Allah menyimak firman-Nya sendiri. Wa da'awta fa'ajabtu. Kau berdoa apa saja aku kabulkan. Karena serupa Allah berdoa kepada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin tidak dikabulkan? Nah, kepada orang yang makomnya seperti itu, kita bisa menitipkan nasib diri kita. Tolong diperjuangkan nasibku di hadapan Allah Ta'ala. Kan enak. Jadi enak ya berkawan dengan orang yang merdeka secara rohani. Dan orang yang paling merdeka di dunia itu dari apapun selain Allah Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad SAW. Paling merdeka dari apapun. Nah, diam-diam kita bisa belajar kepada si binatang jalan, Khairul Anwar. Aku ingin merdeka dari segala, termasuk juga dari ida. Yaitu dari segala sesuatu yang menjadi tambatan hati kita hingga mampu kepayang, ida atau siapapun yang lain. Merdeka dari segala. Wa ahrusu rawdan. Yang berikutnya ya. Wa ahrusu rawdan, dan menjaga aku rawdan kepada taman. Apa simbol taman ini? Taman ini kan tempat digembalakannya rusa-rusa, yaitu menunjuk kepada kesuburan rohani, di mana hikmah ilahiyah tergembalakan di dalam kesuburan rohani. Dijaga. Biar apa? Biar rusa-rusa itu dengan sepenuh hati menikmati kesuburan dan keteduhan taman-taman itu. Taman yang berhiaskan dengan kehijauan, dengan keindahan. Jadi di sini ada 3 poin. Yang pertama, menjaga
rotasi planet-planet. Artinya apa? Menjaga adanya perputaran ma'rifat di dalam hati. Kita jaga ya. Jadi ma'rifat kita itu akan misalnya mengajak kita kepada dimensi keindahan Allah, kadang mengajak kita kepada dimensi keagungan Allah. Kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala lewat segala sesuatu, lewat berbagai macam hal, lewat bunga-bunga, juga lewat lagu-lagu dijaga. Terus poin yang kedua, akhdumu bi'ata, berbakti kepada kesetiaan. Itu sekali jatuh cinta tidak pernah menoleh kepada yang lain lagi. Semenjak aku kenal kepadamu ya Allah, pantangan aku melirik kepada yang lain. Terus yang ketiga itu menjaga taman di musim semi, agar kijang-kijang itu ada hikmah-hikmah keilahian itu semakin kokoh, semakin gagah dengan berada di taman yang terlindungi itu. Jadi sebenarnya ya dari keterangan-keterangan ini menunjukkan betapa sesungguhnya suluk atau menempuh jalan rohani itu sangat penuh dengan keindahan. Sangat penuh dengan keindahan. Karena itu rugilah orang yang dalam hidup sejenak ini tidak pernah tertarik kepada Allah. Rugi serugi-ruginya. Nistalah orang yang dalam hidup sementara ini tidak pernah jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Malulah orang yang di dalam hidup ini kok tidak pernah bermesraan dengan Allah Ta'ala. Yang paling keren, yang paling beken adalah jatuh cinta kita kepada Allah Ta'ala dibandingkan dengan apapun, bahkan segala-galanya. Dan ketiga, fawaqtan usamma ra'iyal dhabi bil fala wa waqtan usamma rahiban wa munajjima. Fawaqtan, maka suatu waktu usamma dinamai aku ra'iyal dhabi, kepada penggembala kijang, bil fala, di padang belantara. Waktan, di saat yang lain usama dinamai aku rahiban, sebagai seorang pendeta. Wa munajjiman, di saat yang lain aku juga dinamai sebagai astrolog, ahli perbintangan. Ahli perbintangan ya. Artinya apa? Yang namanya kondisi rohani itu memang berubah-ubah. Memang berubah-ubah kondisi rohani itu. Jadi apa yang kita rasakan sekarang nikmat, tapi sudah berbeda dengan apa yang kita rasakan tadi. Bisa juga berbeda dengan apa yang akan kita rasakan nanti. Sama-sama nikmatnya. Maka suatu waktu aku disebut sebagai penggembala kijang. Aku disebut sebagai penggembala kijang. Kenapa disebut penggembala kijang? Karena kita menjaga hikmah ilahiyah di dalam hati kita. Hikmah ilahiyah dalam hati kita jaga. Kita senantiasa fokus terhadap adanya hikmah ilahiyah. Terus yang kedua, kadang aku disebut rahim. Kenapa? Karena aku berkhidmat di tempat ibadah itu. Jadi orang yang menjaga ritual dengan khidmat di tempat peribadatan rahim. Jadi kadang aku disebut penggembala kijang, kadang juga aku disebut sebagai rahim, kadang juga aku disebut sebagai astrolog. Kenapa? Karena aku begitu intent untuk menjaga rotasi matahari dan planet-planet yang lain. Tiga. Nah,
Untuk bisa menjaga kijang, tentu saja kita harus menciptakan pertama-tama adanya taman di mana kijang bisa digembalakan. Kita menciptakan padang rumput di hati kita, kijang-kijang digembalakan. Apa padang rumput itu? Yaitu suburnya hati kita dengan berbagai macam kebaikan, subur. Dan hati itu kan seperti tanah ya. Tanah itu ada yang subur, tapi juga tanah itu ada tanah yang mati. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu thayyiban. Negeri yang baik, tanah yang baik itu memunculkan tumbuh-tumbuhannya yang sehat, yang baik pula. Wallazi khabutha la yakhruju illa nakida. Sementara tanah yang buruk, tanah yang mati tidak menumbuhkan apapun kecuali pohon-pohon yang penuh dengan penyakit saja. Nah, hati itu seperti itu. Kalau kita menyadari bahwa hati kita itu adalah ladang yang dipenuhi dengan kerikil, maka tugas kita adalah mengenyahkan kerikil-kerikil itu, dinyahkan. Sampai ketika waktunya tiba menjadi tanah yang subur, dengan sendirinya akan tumbuh pohon-pohon yang baik, akan tumbuh bunga-bunga hiasan, akan tumbuh rumput-rumput yang bisa menyejukkan pandangan. Nah, ketika sudah tersedia tempat yang kondusif seperti itu, maka akan datang kijang-kijang itu, akan datang hikmah ilahiyah itu akan datang. Jadi kita memiliki tugas menciptakan diri dengan istiqdad, dengan kesiapan untuk menampung datangnya karunia-karunia rohani. Kita siapkan diri kita. Kita siapkan diri kita. Kalau tidak disiapkan, maka kijang-kijang yang semula datang itu akan kabur. Mereka akan mengatakan tidak cocok untuk habitatku. Mereka kabur. Sebenarnya kijang-kijang itu, hikmah ilahiyah itu mendatangi siapa saja. Tapi seringkali mendatangi itu kemudian mereka kecewa dengan adanya tempat yang tidak layak. Karena menemukan di situ tanah yang mati, pergi. Dalam bahasa yang lain, Rumi menyatakan misalnya, setiap orang sesungguhnya bisa melahirkan Nabi Isa dalam dirinya. Tapi ketika jiwa orang itu tidak kondusif bagi lahirnya Nabi Isa akan pulang lagi ke tempat asal usulnya lewat tempat di mana dia datang. Kembali lagi. Sama. Kita itu sesungguhnya memiliki kemungkinan untuk melahirkan adanya kijang-kijang spiritual itu, hikmah ilahiyah itu. Cuman ketika tidak ditemukan tempat yang cocok, balik lagi. Kita kemudian dikenal sebagai pengusir kijang-kijang, bukan menampung kijang-kijang itu. Ya. Jadi yang pertama, bagaimana kita sukses menjadi penggembala kijang-kijang itu. Nanti ketika sudah betul-betul berada di padang belantara kemahaan Allah Ta'ala, kita sampai di maqam tajrid, maka satu-satunya kawan bagi kita di sana itu adalah Allah Ta'ala itu sendiri, yang dikenal dengan istilah nadin, yaitu kawan minum, kawan bersenang-senang. Dari situ kemudian puisi-puisi para sufi itu muncul. Itu ketika menjadi kawan minum anggur rohani bersama dengan Allah Ta'ala. Nah, suatu saat disebut rahim. Kenapa? Karena begitu intennya fokus kepada bagaimana mengembangkan spiritualitas para salik. Dia bagi-bagikan pengalaman rohaninya kepada siapa saja. Dia dorong siapa saja yang dijumpai itu untuk mengalami kenikmatan juga sebagaimana dirinya merasakan kenikmatan.
Di situ dia muncul sebagai rahib. Kenapa menggunakan istilah rahib? Karena ini dalam konteks spiritualitasnya Nabi Isa. Nah, sebutannya rahib ya. Di saat yang lain dia menjadi astrolog. Karena menjaga perputaran dan perpindahan kondisi rohani dari satu kepada yang lainnya. Karena begini, Allah Ta'ala itu senantiasa tampil baru. Allah itu maha kreatif, fa'alul lima yurid. Karena itu pantangan untuk mengulang-ulang penampilan yang sama. Jadi kita memang misalnya ya, zikiran kita sama, ibadah kita sama antara yang kemarin dengan sekarang. Tapi coba perhatikan, rasakan baik-baik bagaimana Allah datang di ibadah kita itu dengan rasa yang terus berbeda-beda. Karena itu para sufi itu segar terus. Kenapa? Senantiasa baru konsumsinya. Konsumsi rohaninya senantiasa baru. Allah tahu betul bahwa yang baru itu suka yang baru. Al-jadid yuhibbul jadid, yang baru senang yang baru. Yang baru. Allah Maha tahu itu. Nah, ketika Allah Ta'ala itu sudah menjamu diri kita, Allah tahu keterbatasan diri kita. Karena tahu keterbatasan diri kita, maka dibikin beraneka ragam jamuan-jamuan itu. Bikin beraneka ragam jamuan-jamuan itu. Sangat dasar. Ya. Oke, terus kalau begitu ya, ini masih mengikuti paradigmanya Nabi Isa dan umatnya Nabi Isa. Tahallata mahbubi, berwujud jadi tiga mahbubi, apa kekasihku. Wa qad kana, dan sungguh ada mahbubi itu wahidan satu. Kekasihku satu tapi tiga, tiga tapi satu, trilogi, trinitas. Kama soyyaru, sebagaimana menjadikan mereka kaum Nasrani itu al-aqnam, kepada tiga fondasi ketuhanan ya. Bil dzati, dengan zat itu, uqnoma, kepada satu saja, satu zat. Tahallata, berwujud kemudian menjadi tiga. Dengan apa? Begini ya. Bismillah wal ibni wa ruhil kudus. Jadi satu Rabb, yang kedua itu Ibn, anak, terus yang ketiga itu Ruhul Kudus. Ini bagaimana sebenarnya ya? Nah, di dalam kitab Al-Insanul Kamilnya Al-Jili, memang Injil itu dimulai dengan 3 poin ini sebenarnya. Injil dimulai dengan 3 poin ini. Tapi sesungguhnya yang dimaksud dengan anak di sini itu bukan anak biologis. Yang dimaksud dengan anak di sini bukan anak biologis ya. Kata Al-Jili begini. Nah, sebenarnya yang dipakai itu bukan ibn, tapi al-walad. Al-walad. Sebab ibnon itu sudah kadang dikonotasikan kepada faktor genetik jasmani gitu ya. Jadi Fulan bin Fulan, maksudnya anaknya Fulan. Abdullah ibnu Ummi Maktum. Bilal bin Rabah. Bilal putranya Rabah. Secara biologis kan begitu. Nah, Injil sesungguhnya tidak bermaksud ke sana. Yang dimaksud dengan ibn itu tidak bermaksud ke sana. Tapi bahwa Nabi Isa itu kalimatullah, teksnya Allah Ta'ala tadi, dan ruhullah, ruhnya Allah. Sehingga tindakan-tindakan Nabi Isa ya, sebenarnya bukan tindakannya sendiri. Sebenarnya bukan tindakannya sendiri. Bukankah beliau juga lahir tanpa faktor aktivitas biologis?
yang tidak ada bapaknya. Tidak ada bapaknya. Jadi apa? Al-Quran menyatakan inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Perumpamaan Nabi Isa itu seperti penciptaan Nabi Adam. Penciptaan Nabi Adam. Jadi kalau penciptaan Nabi Adam itu langsung dengan proses dua tangan Allah Ta'ala, yaitu dimensi jamaliyah dan jalaliyahnya, lempung itu kemudian berubah menjadi manusia. Lempung. Nah, dalam konteks Nabi Isa ada ibunya, tapi si ibu ini tidak mengalami proses kehamilan sebagaimana kebanyakan ibu-ibu yang hamil. Tidak, tapi langsung. Langsung. Nah, ini kenapa kemudian diumpamakan bahwa penciptaan Nabi Isa itu seperti penciptaan Nabi Adam. Jadi Allah Ta'ala sesungguhnya lebih menggunakan kun fayakunnya secara langsung ketimbang kun fayakunnya yang lewat proses berbulan-bulan. Seperti itu. Jadi Allah ya. Terus di sini Al-Ibnu Ruhul Qudus. Nah, Al-Ibnu itu sesungguhnya menunjuk kepada siapapun yang bisa mewarisi akhlaknya Allah. Kalau tadi kan ya, ketika orang sampai di makam kalimah ini, sampai di makam kalimah, berarti orang itu menyerahkan diri secara total sehingga tidak tersisa apapun dirinya, karena sepenuhnya sudah diserahkan kepada Allah Ta'ala. Dan karena itu kata-katanya sesungguhnya itu secara hakikat itu adalah firman Allah Ta'ala. Karena itu kemudian bisa menjadikan sesuatu berubah jadi kenyataan, sebagaimana pengalaman Kiai Khalil tadi yang saya ceritakan itu. Ibn. Nah, kalau misalnya dikatakan, nah kalau begitu berarti tidak saja Nabi Isa dong. Iya memang tidak saja Nabi Isa. Tapi dalam konteks penciptaan ya, dalam konteks penciptaan itu cuma Nabi Isa. Jadi karena itu jangan dipahami bahwa Ibnu di sini itu dalam konteks biologis, gak bisa. Sebab Allah Ta'ala itu tidak beranak, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak. Tidak bisa dipahami seperti itu. Berarti yang lain juga memiliki kemungkinan, ya, wong wali-wali di kalangan umat Nabi Muhammad itu juga mewarisi spiritualitas Nabi Muhammad yang ada di nabi-nabi yang lain. Misalnya ada wali yang wataknya seperti Nabi Musa ya. Wali-wali yang modelnya tegas. Wali-wali yang modelnya tegas, tidak mau kompromi dengan hududullah, ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala. Ada model wali-wali yang seperti Nabi Isa, kemana-mana tersenyum dan menghibur orang. Ini kan sebenarnya sangat dimungkinkan nabi-nabi terdahulu itu secara genetik rohani itu kemudian turun kepada orang-orang di kalangan umat Nabi Muhammad. Kalau Ibnu Arabi dalam kitabnya Futuhat Makkiyah itu ada 12 nabi yang menurunkan faktor genetik spiritual itu di kalangan umat Nabi Muhammad ini. Itu dibahas cukup panjang lebar di dalam kitab Futuhat Makkiyah. 3. Terus Roh Kudus ya, Roh Kudus. Ini menunjuk kepada adanya perantara yang menjadi penghubung antara Allah Ta'ala dengan Al-Ibn ini. Sebagaimana kebanyakan firman Allah Ta'ala disampaikan kepada Nabi Muhammad lewat perantara malaikat Jibril itu ya. Malaikat Jibril. Sama yang datang kepada Siti Maryam
menjelang lahirnya Nabi Isa, malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dalam rupa seorang laki-laki. Nah, sementara Siti Maryam ini adalah orang yang terjaga dirinya, kehormatannya. Karena itu dia mengira itu orang. Dia itu orang. Karena itu a'udzubika. Aku berlindung kepada Allah dari engkau. Maksudnya sosok itu loh. Tapi kemudian Jibril mengatakan, ana rasulu rabbiki li ahabbal laki ghulaman zakiya. Aku adalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anak kepadamu, yaitu anak yang bersih, yang suci. Malaikat Jibril waktu itu ini dibahas di dalam, terutama dalam kitab Fusul Hikam ya. Malaikat Jibril waktu itu datang sebagai seorang laki-laki. Maka konsekuensinya, implikasinya kata Ibnu Arabi itu, anak yang lahir dari Maryam pasti laki-laki. Andaikan waktu itu malaikat Jibril tampil sebagai seorang perempuan, maka yang akan dilahirkan adalah anak perempuan. Nah, karena ketika malaikat Jibril datang itu berwujud sosok laki-laki, maka tidak boleh tidak ketika Nabi Isa menghidupkan orang mati, pastilah sebagai sosok laki-laki. Ibnu Arabi agak vulgar dengan menyatakan, andaikan malaikat Jibril datang dalam bentuk hewan pada waktu itu, maka Nabi Isa tidak bisa menghidupkan orang mati kecuali dalam bentuk hewan. Ini cuma perumpamaan lah ya. Cuma perumpamaan. Jadi kalau begitu ternyata ya, garis rohaninya itu sangat simpel loh sebenarnya. Garis rohaninya sangat simpel. Wali-wali Allah di kalangan umat Islam juga itu bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Isa. Kenapa? Karena makomnya sampai kepada makom kalimah. Yang menghidupkan orang mati itu ternyata bukan hanya Nabi Isa. Syekh Abdul Qadir Jailani menghidupkan orang mati. Yang saya lebih kagum juga ya, ada seorang waliullah yang menyebut dirinya itu jembel ya. Menyebut dirinya itu jembel. Syekh Rusbihan Bakli. Itu juga sama, menghidupkan orang mati. Orang mati. Jadi setiap orang yang sampai kepada makom kalimah secara rohani itu dirinya sudah habis karena meringsek sepenuh-penuhnya kepada Allah Ta'ala, maka tindakannya itu diganti dengan tindakan Allah Ta'ala. Dia suung dari dirinya sendiri, maka kemudian yang berkehendak pada apa yang dilakukan itu adalah Allah Ta'ala. Karena dia sendiri sudah terkabul doanya. Allahumma inna nas'aluka alla nurid illa ma turid. Ya Allah, kami mohon kepadamu untuk tidak berkehendak kecuali yang kau kehendaki. Jadi selaras ya, kehendaknya itu selaras. Karena itu tidak heran kemudian ketika sesuatu yang diinginkan terjadi, tidak heran selarasnya itu. Jadi takhallafa mahbubi wa qad kana wahida. Karena itu sebenarnya begini, kita cinta nabi-nabi itu cinta Allah sebenarnya. Kalau tidak dalam perkara cinta Allah untuk apa? Masa mau dipahami tersendiri? Wong nabi-nabi itu adalah cahaya-cahaya Allah gitu. Terus cinta malaikat Jibril misalnya ya. Sama saja kita cinta kepada Allah. Beliau itu tidak pernah bertindak apapun yang tidak diperintahkan. Kan gitu. Jadi kalau begitu cahaya satu berpendar-pendar. Yang kemudian garis pokoknya di sini dalam konteks kerohanian Nabi Isa itu kemudian dijadikan tiga. Sesungguhnya berpendar-pendar ke alam raya kemana saja. Nah, semakin cemerlang rohani kita, semakin sanggup untuk menangkap yang ilahi pada segala sesuatu. Menangkap yang ilahi pada segala sesuatu. Karena itu kalau Ibnu Arabi dengan enteng kemudian bilang lan tablughatina syai'an hatta tuwaqira jami'al khalaik. Kau tidak akan sampai kepada
agama sedikit pun tidak akan sampai, sehingga engkau bisa menghormati seluruh makhluk. Bisa enggak ini? Hormati seluruh makhluk ini, terutama makhluk-makhluk yang berseberangan pikirannya dengan kita. Bisa enggak? Jadi ketika masih di sini dijejali dengan berbagai macam kebencian, tidak suka macam-macam, bagaimana mungkin sampai kepada hakikat agama? Ya kan? Kok itu terhijab Mas Eko? Orang beragama itu sudah bebas dari hijab. Sebab apa? Agama itu kan titian ilahi sebenarnya. Masuk di titian ilahi, lah kok masih terhijab? Berarti ada yang nggak beres. Ada yang nggak beres. Coba Syekh Abdul Qadir Jailani juga mengatakan begini ya, yang secara maknawi itu paralel sekali dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Idza sahhal qalbu imtala rahmatan wa syafaqatan 'alal khalqi. Kalau hati itu sehat, pasti penuh dengan kasih sayang kepada makhluk. Itu hati sehat itu. Coba betapa banyak hati tidak sehat ketika berbagai macam cacian itu terlontar, ketika kebencian itu terungkap atau tidak terungkap, betapa tidak sehat. Diam-diam kita cek hati kita, ternyata setengah tidak sehat juga. Sudahkah betul-betul merasakan penuh dengan kasih sayang kepada makhluk apapun itu, misalnya, entah itu makhluk munafik, makhluk kafir, makhluk musyrik, atau makhluk apa saja, bisakah betul-betul ada kasih sayang? Kalau ternyata tidak ada, berarti belum betul-betul sehat hati kita. Idza sahhal qalbu imtala rahmatan wa syafaqatan al khalqi. Lan tablugha dina syai'an tatuwaqqira jami'al khalaiq. Waqad kana wahidan kama sayyarul aqnam, sebagaimana mereka menciptakan tiga dalam tanda kutip person ini menjadi satu. Nah, di manakah letak kesalahannya kemudian ya? Kalau memang spiritualitasnya Nabi Isa itu begitu, kenapa kemudian Islam datang dengan agama tauhid? Nah, persoalannya adalah ya, satu, konsepsi anak ini diringkus kepada satu-satunya Nabi Isa, pada satu-satunya dia. Padahal secara substansial ini dimungkinkan makom yang dicapai oleh Nabi Isa ini bisa juga dicapai oleh orang lain. Walaupun saya tidak berbicara tentang persisnya tinggi derajat, saya tidak berbicara itu. Tapi jenis makom yang seperti ini sangat besar kemungkinan itu bisa dicapai oleh bagian dari kalangan umat Nabi Muhammad. Sangat bisa dicapai. Buktinya itu tadi, kalau Nabi Isa itu mukjizatnya misalnya menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit-penyakit yang tidak selesai oleh medis, para wali juga banyak begitu. Para wali juga banyak yang seperti itu. Makanya kalau Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, saya bukan nabi, saya cuma pengikut nabi. Kalau cuma menghidupkan orang mati, ayo. Iya, Syekh Abdul Qadir itu begitu. Syekh Abdul Qadir itu kan berjumpa dengan dua orang yang berdebat tentang kehebatan nabi masing-masing. Kata si Nasrani, lebih hebat Nabi Isa. Kata si Muslim, lebih hebat Nabi Muhammad. Ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani, ada apa ini ribut-ribut itu ya? Si Muslim bilang, ini loh, kawanku Nasrani bilang lebih hebat Nabi Isa, soalnya menghidupkan orang mati. Nah, terus kamu bilang apa? Bagiku lebih hebat Nabi Muhammad, tidak hanya menghidupkan orang mati, tapi menghidupkan hati-hati orang yang mati. Tetap keduanya nggak selesai. Begini saja kata Syekh Abdul Qadir Jailani kepada si Nasrani itu, begini saja. Nah, saya kan bukan nabi, saya cuma pengikut nabi akhir zaman. Saya bukan nabi. Begini saja, kita ke kuburan bersama ini bertiga. Apakah kau mau berjanji enggak kalau saya hidupkan orang mati, kau mau masuk Islam? Ya. Oke, buktikan. Ayo. Bertiga.
datang ke kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani yang hatinya tak menampung apapun selain Allah Ta'ala, yang hatinya sejernih air telaga yang sangat jernih, yang hatinya bisa dijadikan berkaca untuk siapapun karena kejernihannya itu, sanggup menyaksikan masing-masing penghuni kubur nasibnya itu seperti apa di dalam, bahagiakah mereka, menderitakah mereka, profesinya apa dulu di dunia, gamblang di penglihatan Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau menunjuk sebuah kubur kemudian, ini dulu profesinya penyanyi katanya. Jadi tahu, sampai tahu ke profesi. Kalau saya bangkitkan, terus kau tetap berpegang kepada janji tadi, iya kata si Nasrani itu. Baik. Kemudian saya Abdul Qadir Jailani bilang begini, Qum biiznillah, bangkitlah engkau dengan izin Allah Ta'ala. Bangkit dalam kubur, setelah bangkit suruh nyanyi sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Nyanyi. Dan terkagum-kagum. Nah, mukjizat seperti itu ya, itu bisa dialami siapapun. Bukan mukjizat, karomah seperti itu bisa dialami oleh siapapun yang sampai kepada makom kalimahnya Nabi Isa. Nabi Isa itu dalam Al-Quran kan kalimatullah wa ruhun minhu. Jadi kalimat Allah dan ruhnya Allah gitu kan. Ruhnya Allah. Nah, ruh Allah ini ya, ini lebih dikondisikan oleh kefanaan. Di dalam tasawuf ada tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan kefanaan, itu tingkatan baqa. Coba gini ya, Nabi Isa itu kan ruhullah, ruhnya Allah ya, seolah-olah melengket paling dekat ini kan. Nabi kita apa? Habibullah ya, Habibullah Nabi kita. Sebab pasti Nabi ini yang paling memenuhi dalam sebuah ayat, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Pasti yang disebut mereka mencintai Allah Ta'ala itu teratasnya pasti Rasulullah. Karena itu Habibullah ya. Ini ternyata Habibullah itu lebih tinggi ketimbang Ruhullah loh. Padahal dalam persepsi kita kan katakanlah, wah ya cedak Ruhullah ya, orang ruhnya Allah itu ya. Enggak, ternyata Habibullah itu lebih tinggi. Kenapa? Karena kesadaran tentang makhluk setelah perjumpaan dengan Allah Ta'ala itu tidak ada yang lebih luas dibandingkan dengan Rasulullah. Seluruh Nabi diutus untuk umatnya, untuk kaumnya sendiri. Termasuk kalau kita membaca Injil, Nabi Isa itu diutus untuk umatnya. Khusus untuk Nabi akhir zaman ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutus engkau kecuali rahmat untuk seluruh alam raya. Nah, di sini kita bisa melakukan pengkajian tentang model-model spiritualitas ya. Model-model spiritualitas. Apa? Ma arsalnaka. Jadi ini diadopsi konsep Trinitas ini oleh Ibn Arabi, oleh tasawuf, tapi dengan pemahaman ketauhidan, dan itu tidak saja terfokus kepada Nabi Isa, tapi kepada siapapun yang mencapai makom kalimah dan roh, Dari kalangan umat Nabi Muhammad banyak yang tampil kepada makom kalimah dan roh itu. Saya bahkan membaca dalam kitab Nafahatul Unsi min Hadratil Qudsi, yaitu Mullah Abdul Rahman Jami, di situ disebutkan bahwa Rusbihan Bakli ini ya, itu tidak hanya menghidupkan orang mati, mematikan orang hidup. Iya. Kan ada orang ahli fikih yang tidak percaya. Enggak lah, yang namanya mematikan itu kan pasti kerja Allah, enggak mungkin makhluk-makhluk bisa ikut campur di situ, ya kan? Enggak mungkin. Makhluk-makhluk bisa campur di situ. Jadi tidak seperti pemahaman kita bahwa sopir-sopir kencono kerjasama dengan malaikat maut, ya. Kata si Rusbihan Bakli itu,
Iya, ya ini kepada orang yang tidak percaya. Oke. Ketika sudah berhadapan, si sufi ini bilang kemudian, ya Allah, rupanya orang ini sudah bosan hidup. Tolong ambil sekarang. Langsung mati seketika. Padahal dia menyebut dirinya si Jembel. Enggak usah Nabi Isa, si Jembel ini pun juga bisa menghidupkan orang mati. Ini banyak ya kalau masalah begitu tuh, yang adikodrati. Sebab apa? Intinya kan sama. Semua yang adikodrati itu kan sesungguhnya kerja Allah. Gak mungkin manusia betul-betul ada yang adikodrati, enggak. Bahkan seluruh nabi itu merasakan justru mereka paling merasa tak berdaya. Mereka yang paling menghayati la haula wala quwata illa billah. Paling merasa tak berdaya mereka. Jadi yang namanya kekuatan itu tunggal mengerucut di Allah. Apapun yang selain Allah tetap tidak bisa bermanfaat, tidak bisa bermudarat kecuali dikehendaki, diizinkan oleh Allah Ta'ala. Tidak mungkin bisa dengan sendirinya. Jadi dibalik nabi-nabi memberikan petunjuk, itu nama Allah Al-Hadi sebenarnya. Cuman Allah Ta'ala seolah-olah bersembunyi di balik nabi-nabinya itu. Orang yang nyalang batinnya tahu, ya Allah sesungguhnya nabi ini cuma dipakai engkau sebenarnya. Itu yang kemudian melahirkan ungkapan Nabi Musa, in hiya illa fitnatun tudillu biha man tasya wa tahdi biha man tasya. Ya Allah, ini sesungguhnya adalah fitnahmu, ini sesungguhnya merupakan ujianmu ini. Kau bisa menyesatkan siapapun yang kau kehendaki, kau juga bisa memberikan petunjuk siapapun yang kau kehendaki. Di semesta ini kemudian menjadi senyap. Yang ada adalah apa? Realisasi dari qudrah iradahnya semata-mata. Ya Tuhan, saya katakan dalam sebuah puisi diungkapkan, dengan demikian aku tidak bisa membuatmu hangat dengan perkawanan denganku ini. Sebab sesungguhnya siapakah yang ada selain engkau? Gagal aku untuk menemanimu ya Tuhan. Wong sejatinya tunggal kok. Tunggal berderivasi menjadi beraneka ragam. Jangan terkecoh. Jangan terkecoh. Ini cuma jebakan-jebakan ini aneka ragaman. Jangan terkecoh. Jebakan. Allah itu tunggal sampai kapanpun tetap tunggal. Kana Allah wala syai'a ma'ahu. Allah itu satu dan tidak ada siapapun, tidak ada apapun bersama Allah. Sebab kalau masih bersama berarti ada dua, ada tiga, ada dualisme dan seterusnya kan gitu. Mana ada dualisme? Kan gitu. Kalau begitu Allah punya tandingan, mustahil Tuhan punya tandingan. Kalau masih ada tandingan ya pasti bukan Tuhan. Kelemahannya kan di situ. Mustahil. Ta'ala mahbubi. Tapi ini semoga tidak termasuk pembahasan yang rawan ya. Bismillahirrahmanirrahim wal ibni warrahil qudus. Tuhan, terus anak dan Roh Kudus. Di dalam tasawuf ya, orang-orang yang sudah akrab dengan Allah itu disebut min ahlillah. Bolone Gusti Allah, coba ya. Bolone Gusti Allah ibarat sebuah rumah tangga kan di situ ada bapak, ada istri, ada anak-anak. Kan itu tak? Min ahlillah, bolone Gusti Allah. Itu tidak lantas disebut berfamili ya. Maksudnya apa? Orang-orang kasih tersayangnya gitu loh. Sama dengan misalnya kekasih Allah apa seperti manusia memiliki kekasih pasangan? Ya enggak. Ini berkaitan dengan siapa yang paling banyak kehulaan akhlak dan tabiat dari Allah Ta'ala. Hidup kita itu bagaimana kita kehulaan sifat-sifatnya Allah Ta'ala, kemudian kita jajakan kepada kehidupan, kepada semesta, dengan tanpa merasa terlibat. Sebab kalau merasa terlibat, keakuan itu masih ada. Kan itu. Ada yang tanyakan enggak? Ya. Allah apa? Bapak. Nah, ini juga sebenarnya ya. Ini kan di dalam kitab Al-Lisanul Kamil juga diulas ini ya. Karya
Al-Jili ya. Al-Jili itu salah satu pengikutnya Ibnu Arabi yang mati-matian untuk menyangkal tapi tidak bisa. Al-Jili itu ingin mengkritisi Ibnu Arabi. Saya kira sepanjang saya baca karya Al-Jili itu mau mengkritisi, tapi tetap aja tidak bisa. Tapi dia berusaha untuk kritis, tetap nggak bisa saya kira. Nah, karena anak ini konteksnya bukan biologis, tentu saja bapak itu bukan biologis. Bukan biologi. Makanya mesti kita tegaskan bahwa ketika kita memahaminya tidak secara biologis ya, tentu saja semua ini bisa dikatakan sebagai anak-anak Allah. Kan tidak dalam konteks biologis. Yang disebut dengan lam yalid wa lam yulad itu konotasinya kepada dimensi biologis. Lam yalid tidak beranak secara biologis. Walam yulad tidak diperanakan secara biologis, kan gitu toh. Sebab apa? Allah itu bukan jisim. Kalau menisbatkan sesuatu yang biologis kepada Allah berarti menganggap Allah itu jisim. Murni Allah tidak jisim. Jisim itu butuh tempat. Allah tidak membutuhkan tempat. Bahkan dari Allah lah datang segala tempat. Jadi enggak benar kalau misalnya Allah itu bersemayam dan seharus sana bersila. Gimana? Kok enggak benar itu membatasi. Berarti apa? Allah butuh tempat. Kalau butuh tempat pasti lebih luas tempatnya ketimbang yang menempati kan gitu. Jadi arsy itu jangan dipahami sebagai sebuah istana besar di mana Allah Taala bersemayam bersila di atasnya, tidak. Walaupun secara harfiah memang begitu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah itu bersila di atas arsy. Harfiahnya begitu. Tapi arsy itu sebenarnya apa? Arsy itu makhluk tadbir wa tastir. Arsy itu adalah posisi segala sesuatu diatur oleh Allah, itu namanya arsy. Karena itu sebutan tumastawa al-arsy itu pasti setelah sebutan Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian setelah itu tumastawa al-arsy, kemudian bersemayam di atas arsy. Lah sebelumnya di mana? Lah sebelumnya karena tidak ada yang dibutuhkan untuk diatur. Bagaimana mungkin ini disebutkan? Wong arsy itu makhluk tadbir wa tastir. Posisi Allah Ta'ala mengatur segala-galanya. Kalau segala-galanya belum diciptakan, bagaimana diatur? Kan itu. Jadi Al-Quran itu gitu. Menciptakan langit, bumi dalam 6 masa, kemudian mastawa 'alal 'arsy, bersemayam Allah di atas arsy. Kalau itu diartikan secara harfiah, waduh, bahaya ya. Bahaya sekali. Banyak Al-Quran yang kemudian menyebutkan secara harfiah itu. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Kata Nabi Ibrahim, aku pergi menuju Tuhanku ke Palestina. Berarti Tuhan di Palestina. Ya. Ini pentingnya baca tafsir yang benar. Jadi tidak kemudian secara harfiah, bahaya sekali secara harfiah itu. Membatasi kan kemudian berkaitan dengan Al-Quran itu awilhu aw fawid warum tansiha. Takwilkan, kalau tidak takwilkan ya sudah serahkan apa adanya dengan maksud tetap mensucikan Allah Ta'ala dari berbagai macam kekurangan. Kalau butuh tempat itu kekurangan namanya. Apa bedanya dengan makhluk yang butuh tempat? Jadi pemahamannya apapun yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, misalnya ada hubungannya dengan anak, bapak, itu pasti non biologis. Sebab Allah Ta'ala bukan jisim, bukan jasmani, bukan benda, bukan apapun. Makanya Allah Ta'ala itu bukan A sampai Z. Ini yang disebut dengan teologi negatif. Allah itu adalah zat yang serba bukan. Tapi jangan katakan yang bukan-bukan. Tapi serba bukan. Ini bukan, itu bukan, ini bukan, itu bukan. Serba bukan. Ada yang tanya lagi? Ya. Makam tajir itu lebih unggul daripada makam asbab? Belum tentu. Belum tentu. Itu tergantung orang diletakkan di mana oleh Allah Ta'ala. Kalau makomnya itu asbab, terus orang pindah dengan kemauannya sendiri ke tajrid, itu salah. Itu syahwatul khafiyatun, syahwat yang samar. Kenapa disebut syahwat? Karena tidak sama dengan kemauan Tuhan. Kenapa disebut samar? Karena kelihatannya ibadah terus itu loh, nggak kerja apa-apa, cuma jadi takmir masjid.
Jadi kelihatannya itu nggak boleh. Kalau orang makomnya asbab, tandanya apa? Dengan bekerja orang ini tetap tentram beribadah, nikmat beribadah, tidak bergantung kepada makhluk. Itu berarti makomnya di asbab. Kalau orang ditajrid misalnya, orang tidak bekerja tapi dicukupi oleh Allah tanpa harus ngutang kepada siapa-siapa, dicukupi oleh Allah Ta'ala. Ini terus mencari kerja, ingin seperti temannya, daftar lamaran PNS dan lain semacamnya. Itu lebih parah lagi, jatuh dari derajat yang tinggi itu. Tidak boleh. Jadi kenali makom kita ini bekerja atau tidak bekerja. Caranya gampang sekali caranya. Tinggal kalau kita kerja itu ibadahnya tetap bagus apa enggak. Kalau tetap bagus, ya berarti itu makomnya asbab. Atau kalau mau coba-coba enggak usah bekerja, coba enggak usah bekerja. Lama-lama ngutang apa enggak? Kalau ternyata enggak ngutang, ini berarti makomnya tajrid, cocok dengan yang diinginkan. Jadi tinggal dicoba-coba aja kok, enggak sulit. Gampang kan? Gampang. Jadi gampang. Kalau bukan, sebab ini kalau bukan A pasti B. Ini bukan jawaban seperti di ujian zaman SMA dulu. Ada A, B, C, D. Enggak, ini A, B. Kalau enggak A, B, kalau enggak B, A. Enggak mungkin di antara A dan B. Ada lagi? Ternyata bab ini ya masih menyisakan adanya 3 bait, tidak bisa diselesaikan, saya kira nanti terlalu panjang lebar. Oke, sekian kajian kita pada malam hari ini. Moga-moga manfaat barokah, moga-moga kita bisa tercerahkan dan dimudahkan untuk mengalami perjalanan-perjalanan rohani. Moga-moga kita sampai juga kepada derajatnya Nabi Isa, derajatnya para nabi itu, sehingga kita bisa merasakan betapa nikmatnya dekat dengan Allah, betapa nikmatnya menjejakkan kaki di atas menara langit ke-7 berpesta pora dengan para nabi dan para wali. Amin ya mujibas sa'ilin wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.